Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya berdoa Anda semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ngobrol sore-sore sambil minum teh, silakan. Saya ingin meneruskan pesan dari Bapak Icuk Sugiarto, badminton ini. Kebetulan saya juga hobi, terutama hobi nonton. Main juga bisa, tapi ya bisa-bisaan lah. Kenapa saya suka? Saya lebih suka badminton daripada sepak bola. Karena saya itu melawan arus. Tanpa sengaja saya melawan arus. Biarpun teman-teman itu suka bola, tapi saya nggak menikmati kalau nonton bola. Pertama karena jam tayangnya itu malam-malam. Kedua, setiap kejuaraan dunia itu nggak ada orang Indonesia yang main di situ. Tapi kalau badminton itu masih banyak orang Indonesia yang main. Ini sumbernya saya peroleh dari Pro PRO 3 senior yang bawain itu Mas Danang. Jadi poin pertama begini, menurut Pak Icuk, musuh Anda itu orang yang tidak suka dengan Anda. Jadi kalau Anda jadi pemain badminton itu ditunggu kalahnya gitu. Kapan ya Pak Icuk kalah ya gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah yang tidak suka itu justru orang-orang yang merupakan rival atau lawan-lawan main yang satu negara ya. Ini memang sudah sejak dulu, Mas. Setahu catatan saya, itu dimulai dari Nikolaus Kopernikus. Itu yang menemukan heliosentris. Jadi center dari peredaran alam semesta itu ada di matahari. Sementara seniornya, para ahli seniornya itu berpaham bahwa sentral dari peredaran itu adalah bumi. Sehingga pendapatnya Nikolaus Kopernikus itu bertentangan dengan pemahaman mereka. Dan ini tidak diterima. Bahkan diasingkan, dijauhi. Baru setelah 300 tahun kemudian, ternyata bumi yang menjadi pusat peredaran itu benar adanya. Dalam catatan saya ada lagi, itu Rasulullah. Abi Lahab itu yang pamannya sendiri, itu sebenarnya memahami ketauhidan bahwa Tuhan itu satu yang dibawa oleh Rasulullah. Hanya karena masalah gengsi, masalah superioritas. Jadi kalau dia menerima Rasul sebagai utusan Allah, maka powernya di kaum Quraisy itu akan sirna. Tapi di lubuk hatinya dia mengakui kebenaran ajaran dari Nabi itu. Nah, jadi kembali ke musuh-musuhnya Icuk Sugiarto itu
Nanti kita bahas. Jadi Pak Icuk muda waktu itu, berani mengalahkan Lim Swee King. Kok berani mengalahkan ya? Nanti ada ceritanya. Tapi Pak Icuk bilang, kok saya yang berani mengalahkan Lim Swee King kok hukumannya sampai ke anak-anak saya. Saya dihukum sampai ke anak saya. Tommy Sugiharto itu kan peringkat 1, Pak. Tapi tidak pernah diterbitkan. Tidak pernah diikutkan. Nah, sehingga Pak Icuk itu berpesan untuk PPSI, perbaikilah selalu manajemennya agar menjadi bisa mengakomodasi seluruh pemain-pemain yang hebat di seluruh Indonesia ini. Jadi menang itu hak bagi setiap orang. Setiap orang itu boleh menang. Jadi Pak Icuk itu juara dunia pada umur 20 tahun. Sampai hari ini belum terpecahkan rekor itu. Jadi juara dunia dalam umur 20 tahun. Dia lahir di Surakarta, keluarga yang kurang mampu. Buang sampah, beli es batu, dia kerja di kantin, Bang. Dan belajar badminton. Dari situ. Jadi ini satu paradigma lagi. Jadi orang miskin, orang tidak mampu itu bisa jadi orang sukses gitu. Jadi jangan ada paradigma udah miskin, udah nggak mampu, nggak ada dukungan, nggak bisa berhasil. Bapaknya Icuk Sugiharto itu adalah karyawan RRI, Pak, bagian Karawitan di kota Solo, dan nyambi sebagai calo sepeda, jual beli sepeda. Nah, Icuk yakin kalau dalam keadaan yang serba keterbatasan ini pasti Allah punya rencana untuk saya, kata Icuk. Dia berasal dari 7 bersaudara dan dia anak yang nomor 3. Tahun 1983 di usia 16 tahun itu Icuk pindah ke Jakarta, mengikuti ke Ragunan ya, mengikuti tim nasional pelatihan pelatnas. Di usia 18 masuk tim pelatnas. 20 tahun dia menginjakkan kakinya di podium juara dunia. Allah Maha Adil, kata Pak Icuk. Juara itu milik semua orang, bukan milik orang kaya, bukan milik anak-anak pejabat, bukan hanya milik orang kota saja. Nah, tapi syaratnya kalau mau jadi juara itu harus mau ditempelin rasa sakit, mau ditempelin disiplin, mau ditempelin rasa capek, harus kerja keras dan lakukan hal yang luar biasa gitu. Itu pesan beliau untuk anak-anak muda. Nah, Anda boleh lakukan apa aja, yang penting jujur, seperti pesannya bapaknya Pak Icuk kepada Pak Icuk. Waktu ditanya, kamu dapat dukungan nggak dari orang tua? Ya, kebetulan bapak saya itu hobi badminton, dan waktu saya mau terjun ke dunia badminton, bapak saya berpesan, itu terserah kamu, nggak apa-apa.
Yang penting mau ngelakuin apa aja, yang penting jujur gitu. Nah, karena jujur itu pegang kepercayaan. Orang percaya sama kita, jangan sia-siakan. Gitu nasihatnya. Itulah kekuatan orang miskin. Jadi walaupun kita miskin, tapi kita jangan sampai kehilangan kehormatan. Kita jangan sampai kehormatan kita dijual gitu. Tidur 8 jam sehari itu harus, jadi mainnya dikurangi. Saya lawan Lim Swee King itu ditunggu kalahnya, Pak. Saya kalau makan itu saya ukur, Pak. Ini nambah berat badan enggak kira-kira? Berapa kilo yang ideal, berapa itu dihitung. Jadi disiplin, Pak. Kemudian saya tidak pernah mengundurkan diri. Saya selalu, jiwa saya sudah badminton. Orang-orang enggak rela, Pak, kalau saya mendominasi gitu. Akhirnya pada waktu itu beliau mendapat tawaran dari Bapak Abu Rizal Bakri untuk membina Pelita, PB Pelita. Salary-nya mungkin nggak ada 1/10-nya, Pak. Jadi manajer di sana kecil. Jadi kenapa Pak Icuk mau gitu? Dia bilang, kita semua butuh uang, Pak. Tapi uang bukan segala-galanya. Satu piring nasi untuk orang yang bersyukur itu cukup, Pak. Tapi satu gunung emas itu untuk orang yang serakah itu enggak cukup gitu. Saat ini Pak Icuk punya ISTC, Icuk Sugiharto Training Center. Jadi resepnya yang dia sampaikan itu adalah kerja keras, kesulitan dan tantangan itu dihadapi. Kalau nggak ada tantangan, maka kita akan mati. Tapi dengan adanya tantangan, kita akan hidup dan berkembang. Nah, ketika dia berhadapan dengan lawan, itu dia bilang, saya harus melebihi dari dia. Ketika dia berhadapan dengan Lim Swee King di Piala Dunia, itu orang-orang seperti ada yang berpendapat, mana bisa Pak Icuk jadi juara? Anatominya itu nggak pantas kok, bentuk tubuhnya maksudnya. Apalagi warnanya hitam ya kulitnya ya. Dan harus kayak Lim Swee King, harus seperti Rudi Hartono ya. Tapi dalam hatinya Pak Icuk, dia berpikir, tubuhnya dia, tubuhnya saya, keberuntungan dia, keberuntungan saya, itu yang punya Allah. Allah Maha Adil. Di balik tidak proporsionalnya tubuh saya, warna kulitnya juga, maka Allah menyelipkan kelebihan untuk saya. Dengan Lim Swee King dalam Piala Dunia itu skornya 15-8, 12-15, 15-16. Jadi rubber setnya jus lagi. Ini berlangsung selama 2 jam, Pak. Dan saat itu telapak kakinya Icuk sudah bernanah, Pak. Karena waktu di seperempat final sebelumnya itu kaki Icuk sudah lecet, telapak kakinya. Kemudian dia harus bertarung. Kalau bertarung sakit, kalau nyerah juga masih sakit juga, sama aja, pikir dia gitu. Ya mendingan bertarung aja kan. Nah, kalau saya misalkan mundur untuk mengobati sakit ini dulu, belum tentu 2 tahun lagi ada kesempatan lagi
Jadi dia ambil kesempatan itu dalam kondisi kaki yang sakit. Nah, pelatihnya waktu itu ngomong, kamu masih bisa main? Masih, Pak. Ya udah, Bapak doain kamu. Itu adalah pelatih yang seperti bapaknya sendiri. Lim Swee King, Morten Forshansson dari Swedia, itu waktu itu dia berhadapan dengan Morten Forshansson sebelum ketemu Lim Swee King. Nah, pada waktu itu Morten Forshansson itu pemain yang perfect. Sebenarnya ngeri Pak Icuk ini, tapi saya hadapin dia aja, nothing tulus. Saya udah kalahkan banyak pemain hebat di Jakarta, masa saya nggak bisa mengalahkan Morten Forshansson dari Swedia. Nah, latihannya juga keras, 75 kali putaran, Pak. Dan dia juga lari dari Ragunan ke Senayan, ya, ke Pancoran, ini yang saya tahu Jakarta ya. Itu lari, Pak. Skipping, lompat-lompat itu 22 menit tanpa berhenti. Nah, mengenai skipping ini, sampai saat ini 22 menit itu nggak ada anak pelatnas maupun tidak pelatnas itu yang diberi sayembara sama Pak Icuk. Kalau kamu bisa nggak usah 22 menit, 15 menit aja skipping tanpa henti, nyambung terus, itu kalau bisa kamu saya kasih motor. Nggak ada yang bisa. Nah, Morten, kembali ke Morten ya. Morten itu jarang buat salah, Pak. Dalam permainan itu jarang, dia teliti sekali. Fisiknya juga kuat. Postur tubuhnya tinggi. Makanya apa yang dilakukan oleh Pak Icuk adalah dia pancing emosinya, Pak. Ya. Dia pancing emosinya. Nah, supaya apa? Supaya dia keluar dari pola permainan dia gitu. Ketika Morten mulai nyemes, itu berarti udah kepancing. Jadi semakin dicemes, semakin seneng. Tapi Icuk sudah siap, harus bisa mengembalikan smashnya Morten gitu. Malah kadang-kadang dia hanya main setengah lapangan biar di smash di tempat yang kosong. Tapi dia udah siap. Kalau smash itu dia bisa mengembalikan. Nah, itu badminton zaman dulu. Karena zaman dulu adalah pindah bola. Kalau sekarang langsung poin, Mbak. Jadi Pak Icuk juga diuraikan oleh Pak Danang itu piala-piala Thomas Cup, piala Sudirman, piala BWF dan IBF, dan piala gabungan dunia. Jadi bukan setengah dunia, tapi seluruh dunia. Nah, itu ada satu medali yang sangat berat, Pak. Itu besarnya segini, setelapak tangan. Itu 2, Pak. Itu dipegang sama Pak Danang, itu berat, Pak. Mungkin setengah kilo, mungkin sekilo. Itu seluruh pemain terbaik itu tampil, Pak. Ada 16 pemain terbaik, antara lain Misbun Sidek dari Malaysia, Morten Forshansson Swedia, Pak Jobong dari Korea, Han Jian dan Yayang dari Cina, dan Prakas Padukone dari India. Ini 16 pemain dunia, semuanya berkumpul di situ dan Icuk yang menang, Pak. Nah, kemudian ketika Mas Danang menawari, menggoda Pak Icuk, ini kalau medali ini mau dibeli boleh enggak? 100 juta mungkin enggak, 1 M enggak gitu. Itu enggak saya jual, karena saya mati pun untuk memperjuangkan medali ini, Pak. Jadi bukan masalah harga emasnya, tapi ini adalah merupakan kehormatan, Pak.
jangan kotori kehormatan itu dengan uang gitu. Itu prinsipnya Pak Ijo. Nah, sekarang gimana Pak? Kalau kondisi PPSI sekarang, menurut Pak Ijo itu nggak ada alasan untuk tidak menang. Kalau dulu nggak ada bonus Pak, hanya medali aja tanpa tambahan bonus. Kalau sekarang kan banyak bonus Pak, jadi harusnya nggak ada alasan untuk tidak menang. Nah, Pak Icuk juga diuraikan medali-medali kejuaraannya dari pelajar sampai menjadi pemain profesional. Nah, satu lagi, dalam badminton itu nggak ada juara 2 Pak. Jadi kalau juara 2 itu kalah Pak. Juara 2 rubber set selisih 1 angka itu namanya kalah Pak. Nah, gitu ya. Dan Pak Icuk juga berprinsip, ya kan, jangan berpikir semuanya uang. Jangan berpikir yang dari manusia. Berpikirlah yang langsung dari Allah. Kalau berpikir uang itu pakai baju oranye nggak apa-apa Pak. Tapi yang penting dapat uang. Itu kata Pak Icuk gitu. Jadi sekarang ini Pak Icuk menjabat sebagai Ikatan Atlet Indonesia. Nah, dia juga 2 kali di PBSI Pusat. Tapi waktu dia mau dicalonkan menjadi ketua PBSI, itu tidak boleh, disuruh mundur aja. Karena kekuatan itu yang mau menjadi ketua PBSI itu di depan mata dia. Walaupun secara keahlian profesional itu saya sudah 14 tahun Pak mimpin provinsi ya, kalau ibaratnya orang sekolah itu tinggal wisuda aja Pak. Tapi menteri waktu itu Pak Adi Aksa, menteri olahraga itu memanggil Pak Icuk dan kamu mundur aja ya, karena ada Jenderal Panglima TNI namanya Pak Joko Santoso itu mau jadi ketua PBSI gitu. Dan kawan-kawannya Pak Icuk itu yang sebagian dari kelompok kawan-kawannya Pak Icuk itu mendorong diangkatnya Pak Joko Santosa sebagai ketua PBSI. Tapi nah ini seperti tadi ya, Abu Lahab dan Nikolaus tadi ya, itu mau turun ya, Pak Joko mau turun 1 bulan lagi, maka si teman-temannya lain ini tadi yang minta Pak Jenderal Joko itu untuk mundur gitu. Jadi oportunis gitu. Nah, Pak Icuk dendam Pak? Enggak, saya enggak dendam. Tapi kalau kecewa iya gitu. Jadi bedakan ya, kecewanya ya, sakitnya ya, tapi dendamnya tidak. Kalau dendam itu ngapain Pak? Yang penting saya udah tahu di antara kita, kami ada yang petualang dan ada yang merah putih di hatinya. Kalau saya merah putih Pak di hatinya Pak. Jadi saya bukan petualang, saya tidak karena uang. Nah, siapa yang banyak uang, siapa yang akan naik ke atas itu. Kalau saya tahu diri Pak, biarlah orang-orang yang mau duit silahkan, orang-orang yang mau kekuasaan silahkan, dan saya tahu diri saya tidak masuk dalam kelompok itu. Begitu teman-teman. Jadi sebuah cerita dari Pak Icuk Sugiarto. Kembali saya menceritakan ini karena saya respect, saya sangat menyukai prinsip hidupnya
yang begitu sederhana, berjuang maksimal. Semoga kita bisa meniru perjuangannya Pak Ajok Sugiarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.